أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على دينك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke. Lucu banget alisnya pakai efek di Zoom. Masya Allah. Ayo, Cakep loh. terus lipstiknya warna merah. Ini mah cuman pakai efek Zoom doang. Astagfirullah. Ayo, Pagi udah. Ya. apa namanya? Aku mau bilang, tadi tuh pas aku cek di pertama kali Ayu baca itu, mungkin karena terlalu kecepatan apa gimana, ada beberapa huruf yang belum sempurna sifatnya, terus jedanya kecepatan di tasydid, sama ada makhraj yang ketuker. Tapi aku belum mau bilang dulu, aku mau cek dulu. Ayo coba ulang, beneran itu kesalahan yang paten atau sebenarnya kurang lambat aja jadi kurang disadari. Boleh sekali lagi yuk. Per kalimat nanti aku coba cek. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, bagus. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. أستغفر الله العظيم Mm-mm. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Qayyum ada naber di situ. Coba ulang lagi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Terus. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد Mm. وعلى آل محمد. Mm. رضيت Nah, بالله ربا. huruf ro kurang tebal. Beberapa kali. Terus, رضيت بالله ربا. ya. Ayo, kelihatankah share screen-nya? Ini. Oh iya ya ada. Oke. Terus, وبالإسلام دينا mm-mm. وبمحمد نبيا ورسولا. Mm-mm.
Rabbana zidna ilman nafi'a. Panjangin. Allahumma rzuqna. Rabbana. Rabbana zidna ilman nafi'an. Kalau mau kalau mau jangan an. Itu mah kecampur. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an Mm-mm. warzuqna fahman wasi'an Mhm. wa amalan salihan mutaqabbalan. Mm-mm. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Ya. wa hifdzal mursalin Mm-mm. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Ya. wa futuhal arifin Ya. birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Allahumma faqihna fid din Hmm. wa 'allimna at-ta'wil. Ya. Rabbi shrah li sadri. Bish pakai sya. Sya-nya tuh eh, jangan terlalu tipis tafasyinya. Dan ro-nya perlu ditebelin lagi. Rabbi shrah li sadri Ya. wa yassir li amri Mm-mm. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Allahumma tsabbitna ala dinik Mm-mm. wa sallallahu ala Muhammadin Mm-mm. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Al-Fatihah. Tadi itu aku mau bilang juga huruf H di kata fahman itu pakai H besar. Ayu tuh 2 kali pakai H, fahman. Fahman, oke. Iya. 2 kali ya ada kata faham di situ tuh. Ayu pakai H terus. Oke. Fahman. Iya. Oke, lanjut Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mm-mm. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mm-mm. Ihdinas siratal mustaqim. Mm. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Mm-mm. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Oke. Semoga aman. Terus. Tapi kalau nggak aman ya berarti harus diperbaiki lagi. Sekarang, Jadi, apa yang mau ditanyain, mau dibahas? oke. Ya, masih ini dulu deh. Masih banyak sebenarnya ya. Ya, nggak apa-apa yuk. Kita masih ada 29 menit. Oke. Ini Ayu mau ini dulu. Saktah, Imalah, Nakal, Taklil. Ini berurutan kan? Ya, Ya. saktah, saktah, imalah, nakal, taklil. Sakat ini kan secara umum berhenti tanpa nafas kan? Ya. Tanpa mengambil nafas. Kalau imalah itu kan nakal itu
tidak memfungsikan sukun, memfungsikan sukun saat bertemu hamzah ya, sukun lam jika setelahnya juk suk tunggu lam atau nun sukun. Em, ini juga berlaku untuk tanwin jika setelahnya hamzah. Kelihatan? Iya, kelihatan. Hamzah. Oke. Kalau taklil itu adiknya E. Anggaplah E campur A. E menuju A. Nah, aku mau jelasin dulu bagian yang saktah. Bentar, ini kok dia nggak bisa pindah ya. Untuk bagian saket itu ada dua ya, yuk. Hmm, Saket, oke. sak, saket itu ada dua. Yang memang eh, harus saket, Mm-mm. ada yang boleh lanjut. Yang harus saket ini biasanya huruf-huruf yang kalau wasol bisa jadi idgham. Kalau wasol bisa jadi idgham atau enggak punya apa ya? Bentar, agak sedikit kehilangan informasi di kepalaku. Satu dulu aja. Kalau wasol ini berhubungan dengan idgham. Sedangkan yang boleh lanjut ini biasanya maknanya masih aman, masih nyambung. Contoh yang saket saket idgham itu bal rona. Iya, Kalau misalnya nggak disaket dia jadi idgham. Untuk hafes harus saket ya. iya. Terus Baru. ya kalau misalnya nggak gitu kan nanti barrona. Iya. Abis itu tempat-tempat saket yang dihafes itu apa aja ya? Yang Eh, Balrona. mm, Terus yang di juz ini tiga apa? puluh juz 30 kayaknya ada ya. Di surah ini ya, apa? Al-Mutaffifin. Apa tuh? Bentar, nggak ingat. Al-Mutaffifin. Kalau di Al-Kahfi juga ada yang Qayyiman lah. Ah, itu masuk di sini. Itu masuk di boleh lanjut. Boleh lanjut ya. Mm-mm. Al-Mutaffifin. Nih. Nih, Apa? kalla bal. Iya, yang tadi kalla bal. Rana ala Oh qulubihim. iya. Yasin juga ada tuh. Yasin tuh apa ya? Iya, Yasin. Jadi memang perlu kita sadari aja. Ada yang memang gak apa-apa dilanjutin. Ada juga Mm-mm. memang harus berhenti gitu. Di Ya. Yasin itu boleh berhenti. Eh, boleh berhenti, boleh lanjut maksudnya.
Oh, boleh nggak mesti ya kalau saktah itu nggak harus kita apa namanya Kayak wajib disaktahin. banget gitu, wajib banget Ah, enggak. Enggak. nggak. Karena gini yuk, aku tuh pernah nanya ke Ustadz Muhsin Salim. Beliau bilang bahkan eh, di setiap kita membaca itu boleh loh wakofnya itu saktah di ayat manapun. Gitu. Ya jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin dengan tetap mewakafkan huruf akhir. Hmm. Jadi boleh dengan Kalau yang di waktu ayah ya, kalau yang di ujung ayat. ya di ujung ayat maksudnya yang ada tanda wakafnya udah jelas. Tidak harus roksu ayat yang nomor. Oh, gitu. Mm. Kalau Kecuali kasusnya kayak ini tadi ayat surah Al-Mutaffifin kallaban rona ala. Apakah bisa juga diwakafkan kemudian enggak. lanjut aja gitu. Untuk hafaz, untuk hafaz masuk yang harus saktah. Oh, harus saktah. Hafaz Asim ya. Heeh. Cirinya gimana itu? Ciri untuk membedakan mana yang boleh lanjut, mana yang harus saktah gitu. Kalau secara tulisan di mushaf ya. Hmm. Kalau kalau hafaz Imam Asim itu tajwid dasarnya adalah dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Idgham ya. Ya, idgham mutaqaribain kan dia. Mm-mm. Kalau itu kalau hafaz Asim. Tapi kalau misalnya kita belajar imam dan rawi yang lain kan bisa jadi Mm. ini masuk idgham atau enggak saktahnya itu ada di berbagai macam tempat Ya, benar. gitu. Mm-mm. Eh Kak Elsa telepon. Ntar aku angkat dulu. Kak Elsa, Iya. ini Ayu lagi ngaji. Nanti abis Ayu, kalau Nina belum bangun, aku telepon ya. Nanti aku kabarin. Ustazah, ya. Kalau gitu saya izin, mungkin pagi ini apa namanya mau ke sekolah soalnya. Oh iya ya, oke. Ustazah. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku infoin lagi di grup. Makasih, Kak. Siap, makasih, Ustazah. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terus yuk, eh Mm-mm. kayak di kasus boleh lanjut itu karena memang secara makna juga nggak apa-apa kalau dilanjutin masih nyambung, berhenti juga nggak apa-apa masih aman secara makna. Mm-mm. Eh, tapi kalau untuk saket yang perlu saket itu nggak boleh jadi wakaf wakaf sempurna karena artinya masih nyambung ke sana. Jadi itu bentuk penegasan gitu loh. Tapi kayak bal, corona, tapi nggak boleh bal selesai. Harus disambungin. Heeh. Itu untuk penegasan makna. Mm-mm. Oke, sekarang imalah ya. Imalah itu kita semua udah tahu satu doang tempatnya di Hafaz Asim E. Nah, yang mau aku eh, tambahin tuh di sini tuh, kalau yang kita pelajari Arabi, Arabi, misalnya nih, kalau Ayu kan karena udah ada bekal kiroatnya ya. Jadi kalau kita sebut taklil ya udah tahu gitu. Kalau yang Mm-mm. awam-awam itu kan dia belum tahu tuh taklil. Karena taklil kan masuk di tajwidnya ilmu kiroat kan. Iya. Kenapa aku sering bilang coba latih Arabi ya? Mm-mm. Karena untuk awal orang Indonesia tuh fasihnya di A, I, U, A. Mm-mm. Terus Benar. kita lanjut pindahnya ke Arabi ceritanya kan. Arabi yang ini nih sebenarnya pembekalan untuk menuju taklil. Kalau E kan udah pasti dia bisa ya. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah terbiasa Arabi, harapannya adalah nanti Arabi dia itu adalah versi versi fasih umum gitu. Jadi Mm-mm. Arabi, habis itu dia bisa membuat taklil versi dia, artinya kalau
Arobinya itu eh eh berarti taklilnya lebih di bawah itu dan imalahnya lebih di bawah itu lagi di sini. Mungkin bisa dibilang kalau Arobi menuju A, taklil A menuju dan imalah adalah murni. Hmm. Tapi untuk awal Indonesia dulu pakai A, Arobi menuju A, kemudian imalah. Aku kasih warna dulu biar dia terpisah. Ada yang mau Ayu sanggah dulu? Enggak, lanjut Enggak. dulu. Oke. Tapi masuk akal nggak yuk kalau misalnya kita bikin simbol Arab di Indonesia itu A, Arobi versi orang Indonesia itu eh, EA. Eh, Kalau kalau imalah kan udah nggak diganggu gugat lagi ya, ya. Terus Arobi itu mengambil taklil di versi 1, kemudian taklil di versi 2 itu A menuju kemudian imalah itu Sampai sini Ayu bisa terima nggak? Ya, bisa terima, tapi kalau secara praktek masih kesulitan ya, maksudnya Oke. membedakan antara kalau Nah, imalah kan memang benar udah tempe gitu kan ya ibaratnya ya. ya. Kalau taklil dengan yang Arobi ini, kalau Arobi kan lebih lebih sedikit daripada taklil ya kan? Ya. Kalau Indonesia, coba Ayu praktekin. Yang versi 1. Oke. A. Mm-mm. Heeh. Tiga, Iya kan tiga. kalau Indonesia. Ya, Indonesia, Arobi, Jadi, Ayu full praktek perubahan vokal di nomor 1. Oke. A, E, Hmm? E, E. E. E-nya kurang mantap tuh E-nya. Ulang. Yang Indonesia A, Heeh, Arobi E. heeh. Yang taklil E. Kok taklil sih? Nah, ini sama-sama 3. Indonesia, Arobi, dan Imalah. Nanti Oh, yang Indonesia Arobi. versi 2 baru Arobi, taklil, Imalah. Oh gitu. Oke. A, E, A, E, E. Ya, bagus. Ulang lagi sekali. A, E, A, E, E. Oke, sekarang coba kata majeroha dibaca menggunakan versi 1. Oke. Majeroha, Mm-mm. majereha, Jangan ragu-ragu. majeroha, majereha, Majere, majereha, re. majere, majereha, Jangan jangan majere, jangan re. Kan Arabi itu Jadi majere. eh, Mm-mm. oke. Majereha, Ulang dari A biar kelihatan bedanya. majeroha, Mm-mm. majereha, Jangan majere, maj, jangan majere. maj, Majere, majere, re. Tarik, 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 re. re, Heeh. majereha, Mm-mm. majereha, Ya, ulang lagi. majeroha, Mm-mm. majereha, Mm-mm. majereha. Oke, sekarang versi 2. Jadi taklil eh, Arobi, taklil, imalah. Arabi, taklil imalah. Oke. Majeroha, Kan dari Arobi, dari maknya udah harus Arobi. ya. Tapi roknya
tetap yang tafkhim ya? Ya, Oke. Majruha, iya. majruha, Heeh. majreha. Jangan ragu-ragu. Ma, ma, majroha, majreha, majreha. Majruha, Ya, majreha, ya. majreha. He, he, he. Maj majreha. Nah, gitu. Makanya perpindahan kalau kita udah arobi ke taklil itu tipis sekali. Tapi perlu ada beda. Dan latihan. Iya. Itu Cuman sih. latihan ini kan harus ini ya, memang harus ada gurunya. Ya, karena butuh kuping lain. Benar. Kalau latihan sendiri dan yang kupingnya ini harus kuping kuping yang sahih, yang bisa Kopeng, mentashih. kopeng. Iya, Ah, iya. Tapi takutnya Ayu, sesat kan kalau ini. iya. Iya, Tapi Ayu di situ tuh nggak ada guru kiroat Sabang apa ya? nggak ada. Itu Ayu bilang dulu Ayu pernah belajar dengan Ustadz Sirot itu kan, tapi beliau udah hijrah ke Surabaya. Nggak ada kelas-kelas online gitu? Nggak ada. Ada nggak yang ini rekomendasi kelas online untuk kiroat? Privat sih biasanya. Kalau untuk yang online gratis tuh aku belum ada lagi sih waktu itu sama Ustadz Muhsin, tapi belum lanjut lagi. Nggak tahu kenapa. Mungkin Ustadznya sibuk atau murid-murid yang lainnya juga sibuk. Masih ada grupnya sampai sekarang, cuman belum ada jadwal. Hmm, Oh, ayo online di ini Al-Qur'aniyah itu YouTube adanya di Selasa YouTube ya. malam. Adanya Selasa malam streaming. Mungkin bisa Nama langsung channelnya? Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Oke, oke, oke. Tangerang Al-Quran. Selatan, Pondok Aren. Selasa Nah, malam ya? kayaknya sih coba coba ayo cek lagi aja. Dia tuh streaming sama tersimpan gitu. Jadi masih ada filenya di YouTube. Oke, terima kasih informasinya. Oke. Oke, yuk. Kita lanjut ya. Nah, ini Ya, ayo mau foto dulu. oh, boleh. Udah? Oke. Oke. Sekarang kita ke page berikutnya. Kalau tadi itu Saktah udah, em, apa Enggak, namanya? sebentar. Apa yuk? Enggak, udah. Saktah tadi udah. Habis itu, Eh, tak, Ini apa, mumpung masih ingat, eh, ukuran saktah itu berhentinya berapa lama ya? satu. Jarak ber- Satu harokat. satu satu harokat. Oke. Jadi kalau kita baca huruf yang sukun atau kita saktah ke huruf yang setelah saktah itu temponya 3 detik. Satu huruf pertama, satu saktahnya, satu huruf keduanya. Oke, oke. Oke. Saket tadi udah, taklil tadi udah, nakel, nakel di hafaznya Imam Asim cuma bisa lismul fusuk ya. Ya. Tulisannya kalau nggak salah kayak gini ya. Kalau nggak pakai alif di baknya, nggak pakai bisa ini gimana sih? Pokoknya inilah, Biksal. iya, bisa Sal. lismu. Eh, ini apa namanya? Dicek lagi aja ini ya tulisannya ya. Bisa lismu intinya adalah lamnya tidak sukun ya. Tapi kalau di tempat lain kita akan bisa nemu nakel kalau rawi dan imam lain ya. Kemudian tadi itu apa? Imalah. Udah berarti ya.
Takwil, imalah, nakal. Oke. Imalah. Berarti pembahasan lain. Masih ada 7 menit. Oke. Ini. Itu mana ya tadi materinya? Tiga ilmu dasar baca Al-Quran. Oke. 3 ilmu dasar itu, 1 tajwid atau tahsin yang kita lagi pelajari, 2 qiraat atau style. Pastinya ini bil maksur ya. Ada dari Rasul karena dapatnya dari malaikat Jibril jadi nggak dibuat-buat, sama Rosem Utsmani. Kalau misalnya tajwid kita udah tahu ya, yuk ya, nanti tajwid standar qiraah sab'ahnya beda lagi itu kan karena ada farsyul huruf sama kaidah usuliyah. Nah, kalau Rosem Utsmani ini misalnya kayak gini. Qalu. Kalau di ilmu tajwid kita tahu alasan kenapa qaf panjang. Karena ada alif. Terus lu kita tahu juga kalau di ilmu tajwid kenapa lamnya panjang karena ada wawu. Nah, alif yang di belakangnya nih, fungsinya apa? Kan nggak manjangin lam juga. Tapi juga ini bukan hamzah. Status alif ini nanti ada di rosem. Kenapa? Ini berdasarkan bahasa Arab, tata bahasa. Alif ini fungsinya berhubungan dengan makna. Makna ganda. Ganda lagi. Jamak maksudku. Mereka berkata. Kalau misalnya nggak ada alif itu menyalahi tata bahasa tuh. Kaidah bahasa Arabnya. Jadi ada huruf-huruf yang memang bisa kita jelaskan di ilmu tajwid. Tapi ada juga penjelasannya di Rosem Utsmani. Atau memang nggak ada sama sekali penjelasan di ilmu tahsin. Adanya di Rosem Utsmani. Kayak gitu. Ini berhubungan dengan penulisan. Pastinya juga sejarah. Sejarah kodifikasi ya, sejarah pembukuan. Sejarah ulumul Quran. Gitu. Kayak gitu yuk. Sesimpel itu sih, cuman 3 poin aja. Oke. Style. Boleh, Ustazah. Ya boleh. Gimana yuk? Rosem Usmani ini kan bentuk tulisan ya. Mm-mm. Maksudnya apakah dia ini Rosem Usmani itu kan berupa mushaf juga atau nama tulisannya itu? Bukan nama tulisan. Rosem Utsmani itu nama ilmu. Nama ilmu. Uh-uh. Makanya judul kita kan ilmu ya. 3 ilmu Nah, dasar. Nah, Ayu, Ayu tuh kalau belajar ilmu qiraat ada bukunya nggak? Ayu panduan-panduan ringkas itu kayak kalau dulu kan Ayu kan sempat belajar dengan Ustadz Fatoni ya. Iya. Itu langsung dikasih buku yang berupa makro tapi di depannya ada Oh. pengantar gitu. Enggak Oh. ya, benar-benar kitab kiroat gitu enggak. Ada tuh yuk buku kir uh, kiroat dan ilmu rosem. Nah, jadi tuh, nah kayak gini nih contoh. Kayak uh, penggunaan alif layyinah. Kayak adraka, adraka. Nah, ini nih yang di sini nih. Ini warnanya terlalu mirip ya. Yang ini nih. Ini alif layyinah yuk. Adraka. Makanya boleh ro-nya itu fathah miring. Kalau kapan ro-nya fathah miring berarti mad di alif layyinah ini terfungsikan. Tapi kalau ro-nya udah pakai fathah tegak berarti
Status alif layyinahnya ini status penulisan dari versi Rosem Utsmani. Mm-mm. Nah, Oh, berarti uh-uh, eh, yang anak-anak sekarang kan di sekolahnya kan Al-Qur'annya pakai yang Rosam Usmani gitu ya. uh-uh. Berarti maksudnya itu adalah tulisan yang ada pada Al-Qur'an, pada mushaf yang apa namanya, yang dinamakan disebut orang-orang itu Rosam Usmani itu karena tulisannya itu terdapat unsur-unsur penulisan itu ya, seperti kaidah-kaidah yang tadi tuh. Ya, Kalau dia kan kenapa? kalau domah kan dia cuma ada tanda domah biasa. Kalau yang panjang ya domah biasa, terus ada seperti wow di depannya gitu. Mm-mm. Kenapa dinamain Utsmani? Karena kodifikasi Quran itu kan di masa Turki Utsmani. Mm-mm. Jadi Ya, makanya masuk di sejarah ini. Jadi proses kepenulisannya itu. Kaidah bahasa Arabnya nggak berubah. Cuma memang eh, diberi nama seperti itu karena pembukuan Quran di masa itu, Khalifah Utsman. heeh. Nanti Kak, dulu tuh kan kalau kita belajar ulumul Quran kan ada Quran di masa Ali juga. Quran di masa Ali itu bukan terbit surat, terbit lagi, tertib surat. Kalau kalau kita belajar ulumul Quran itu kan ada tertib surat sama tertib turun. Hmm. Tertib surat itu ya Rosem Utsman yang bikin ini. Jadi dari Al-Fatihah berakhir dengan An-Nas. Mm-mm. Kalau tertib turun, Al-Maidah terakhir. Mm-mm. Iqra pertama dan itu hanya ada di masa kekhalifahan Ali Mm. kayak gitu. Bentuk penulisannya sama, huruf-hurufnya sama, cuma proses penempatannya. Nah, kalau yang Ya. sekarang ada peninggalan Quran yang kita gunakan sampai saat ini adalah Mm. peninggalan penulisan Quran di masa Khalifah Utsman. Tapi nanti untuk pensyakalan ada Mm. beda-beda antara yang ada di Indonesia dengan Quran di Arab Saudi, begitu atau beberapa negara lain. Iya, itu yang masalahnya kan kenapa ada perbedaan antara tulisan pada mushaf Utsmani, mushaf yang dinamakan orang-orang itu Rosam Utsmani dengan yang mushaf yang beredar di kita di Indonesia kan ya. Berarti ini PR dulu ya. Mm-mm. Kenapa beda beda bentuk penulisan ya? Iya, kalau secara secara tajwid gitu, secara arti, makna kata gitu kan sama ya. Kalau ya, Mm-mm. penulisannya bukan huruf ya, syakal Iya, atau huruf juga. penulisan. Iya, Iya. apa namanya? Dia sakal, tapi Mm-mm. berupa itu juga kan seperti yang tadi itu kalau eh, dia harokat panjang, kalau di Rosam Usmani itu kan dia domahnya domah biasa gitu kan, bukan yang Domah domah terbalik. Domah biasa ada waw kecil di depannya gitu. Oh, Kalau mushaf yang kita standar Indonesia kan eh, kalau panjang itu kalau di hak domir misalnya kan